sih yang membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata tersebut? Dan apa sih jenis-jenisnya? Langsung ya. Baik. Jadi begini, perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata gitu ya. Kalau hukum pidana secara umum adalah dia termasuk dalam public right atau hukum publik ya. Sementara kalau hukum perdata itu termasuk private right atau hukum privat gitu. Jadi hukum pidana itu adalah hukum yang berkaitan dengan publik atau berkaitan dengan masyarakat gitu, dan juga berkaitan dengan negara ya. Sementara hukum perdata dia lebih pada berkaitan hubungan antar personal orang gitu ya, atau subjek hukum kaitan dengan personal. Jadi itu perbedaan mendasarnya, satu hukum publik, satu hukum privat. Kalau hukum pidana itu sebenarnya ada berbagai macam klasifikasian ya menurut Prof. Sudarto begitu ya. Pertama misalnya dari segi material dan formil ya. Ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil ya. Kalau hukum pidana material itu misalnya kita undang-undang hukum pidana ya, atau materi muatan yang mengandung norma pokok hukum pidana ya, itu hukum pidana ya. Kemudian kalau hukum pidana formil, dia adalah bagaimana cara menegakkan hukum pidana material. KUHP itu cara ditegakkannya itu bagaimana, itu menggunakan hukum pidana formil. Klasifikasi misalnya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ya. Hukum pidana umum yaitu hukum yang diatur dalam misalnya peraturan perundang-undangan yang dia mengatur hukum pidana secara umum, misalnya kita undang-undang hukum pidana ya. Tapi juga ada hukum pidana dalam arti khusus ya, yaitu hukum pidana yang diatur pada undang-undang tersendiri di luar kitab undang-undang hukum pidana ya. Misalnya ya undang-undang terkait dengan hukum pidana tentara misalnya, atau misalnya yang berkaitan dengan itulah hukum pidana tentara misalnya, atau hukum pidana fiskal misalnya, atau juga undang-undang tipikor misalnya tindak pidana korupsi ya, itu bagian dari hukum pidana khusus ya, termasuk juga undang-undang narkotika begitu ya, dan juga undang-undang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang ya, itu juga hukum pidana masuk dalam klasifikasi hukum pidana khusus ya. Kemudian secara teritorial itu juga ada ya, hukum pidana nasional dan juga hukum pidana internasional ya. Kalau hukum pidana nasional saya pikir hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Tapi kalau hukum pidana internasional hukum yang berlaku pada antar negara begitu ya, universal ya, lebih dari satu negara begitu. Kemudian juga ada hukum pidana tertulis dan tidak tertulis ya. Misalnya hukum pidana tertulis kan dalam KUHP ya, dalam peraturan perundang-undangan terkait pidana yang tertulis ya. Tapi kalau hukum pidana tidak tertulis, misalnya hukum pidana di dalam adat, gitu, masyarakat adat, nah itu kan tidak tertulis ya. Nah itu hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Gitu. Jadi kira-kira itulah beberapa klasifikasi terkait dengan hukum pidana. Walaupun mungkin ada klasifikasi lain. Gitu. Kita ini kan sedang dirumuskan ya rancangan undang-undang tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual ya, atau bagaimana mencegah terjadinya atau melindungi agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan seksual, termasuk juga mengatur bagaimana agar kira-kira pelecehan seksual itu bisa dijerat secara pidana melalui undang-undang itu ya. Hanya memang sekarang ini mungkin masih menggunakan kitab undang-undang hukum pidana ya. Ini kan mau dikhususkan seperti tadi ya, kalau ada pidana umum, pidana khusus, kira-kira pelecehan seksual ini mau dijadikan hukum pidana khusus begitu yang diatur tersendiri dalam satu undang-undang. Tapi memang undang-undang ini kan masih banyak pro kontra juga. Pada prinsipnya ini perlu diatur. Kekerasan seksual, pelecehan seksual, saya pikir itu merupakan bagian dari suatu tindak pidana ya menurut saya, karena dia sudah mengambil hak-hak orang lain atau melecehkan hak-hak orang lain begitu ya, atau juga merugikan pihak-pihak tertentu yang itu dia menjadi korban begitu. Oleh karena itu maka sebaiknya memang perlu ada. Nah, kita kan sebagai mahasiswa Pak, sebagai agen perubahan, sebagai pengontrol kehidupan sosial dan penerus bangsa. Nah, bagaimana sih cara mencegah atau meminimalisir adanya kekerasan dan pelecehan seksual, terutama itu di lingkungan kampus Pak? Yang pertama tentu kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melakukan itu ya, dari diri kita sendiri ya. Jadi kita jangan melakukan itu ya. Hal-hal seperti itu ya. Bagaimana kita menahan diri atau mencegah agar kita tidak melakukan itu yang pertama ya.
Jadi pada diri kita sendiri ya, kita clearkan dulu bahwa kita tidak ingin melakukan itu satu. Yang kedua baru kita memberikan pemahaman begitu ya, kepada teman, kepada lingkungan sekitar begitu, bahwa kekerasan seksual itu merugikan orang lain gitu, dan itu tentu membahayakan ya, karena merugikan hak-hak orang lain ya. Kita bisa melalui berbagai edukasi begitu ya, atau memberikan pemahaman yang memang bahwa pada faktanya kekerasan seksual itu merugikan pihak-pihak orang lain. Coba kalau pada posisi kita yang dilecehkan secara seksual begitu ya, atau menjadi korban begitu ya, kekerasan seksual, tentu pasti kita akan merasa tersakiti ya kan, dan kita merasakan dirugikan. Nah, itulah pemahaman seperti itu yang mungkin bisa kita berikan ke lingkungan sekitar gitu, atau ke teman-teman kita, bahwa tidak perlu kita melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena itu merugikan orang lain. Dan saya pikir dalam rangka menghormati hak-hak orang lain ya, atau hak asasi manusia ya, sesama manusia begitu, maka sudah selayaknya kita menghindari hal-hal yang seperti itu secara bersama-sama. Jadi untuk tidak melakukan kekerasan seksual begitu, apapun bentuknya. Jadi begini, hal-hal semacam itu ya, atau misalnya kekerasan seksual, termasuk tadi ada pembunuhan dan lain sebagainya ya, itu memang merupakan perbuatan yang tercela ya menurut saya. Artinya perbuatan yang tidak baik ya, dan itu harus kita hindari bersama-sama ya, secara bersama-sama, bahwa perbuatan itu tidak perlu dilakukan begitu. Kemudian bagaimana peran pemerintah begitu? Kalau kita melihat konsepsi Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 1 ayat 3 ya, yaitu menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ya, maka tentu dalam penanganan kekerasan seksual maupun pembunuhan tadi seperti yang saudara sampaikan, tentu kita harus berdasarkan pada hukum ya. Peran pemerintah tentu berdasarkan pada hukum ya. Apabila memang dia memenuhi perumusan tindak pidana yang itu diatur dalam peraturan perundang-undangan atau diatur dalam hukum di Indonesia, maka saya pikir harus ditegakkan ya, hukum harus ditegakkan begitu. Entah itu ibu membunuh anaknya, kalau memang masuk dalam rumusan tindak pidana ya sudah ya, harus ditegakkan hukum, dia harus diberikan pidana begitu ya. Tidak memandang bahwa itu karena ibunya atau anaknya membunuh begitu, itu tidak ya, tetapi hukum harus benar-benar ditegakkan. Nah, peran pemerintah ini bagaimana menegakkan hukum secara adil ya, dan tanpa tebang pilih ya, dan juga bukan tumpul ke bawah, tumpul ke atas, runcing ke bawah, itu bukan ya, tetapi bagaimana menegakkan hukum secara adil kepada siapapun yang melakukan tindak pidana ya, kalau dia memenuhi rumusan tindak pidana ya. Itu yang menjadi kewajiban negara ya, sebagai ius puniendi. Kemudian terkait penjatuhan vonis kepada seorang yang melakukan perbuatan tersebut, Pak. Nah, kan terdapat perbedaan dalam penjatuhan vonis. Ada yang 1 sampai 5 tahun, kemudian dan lain sebagainya. Nah, mengapa itu bisa terjadi, Pak? Dan apa yang mendasari terjadinya penjatuhan vonis tersebut? Oke. Baik, saya jawab ya begini ya. Jadi penjatuhan vonis itu adalah kewenangan majelis hakim ya. Tetapi majelis hakim di dalam menjatuhkan vonis itu tentu dia harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ya, yang pertama ya. Kan di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya kita undang-undang pidana, itu kan ada ya, delik apa nanti diancam dengan pidana apa, hukumannya berapa ya kan, bisa penjara atau denda atau apa pidana lainnya gitu kan. Nah, itu kan ada peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang menjadi dasar hakim ya, satu itu. Yang kedua kemudian adalah rumusan ya. Di dalam pemidanaan itu kan di dalam peraturan perundang-undangan juga ada rumusan tindak pidananya ya, berapa tahun misalnya tindak pidana ini maksimal
harus berapa tahun ya, misalnya tindak pidana korupsi minimal dia diancam pidana berapa tahun gitu. Itu yang menjadi kira-kira dasarnya salah satu adalah itu ya, peraturan perundang-undangan dan juga materi yang diatur. Kemudian juga ada rumus-rumus menentukan begitu. Jadi kalau misalnya dia residivis misalnya ya, dia harus maka dapat ditambah ya hukumannya, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya dia pengulangan ya, orang yang melakukan pengulangan tindak pidana ya, maka dia kan akan ada penambahan misalnya, atau misalnya dia melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya ya, itu akan dikurangi. Jadi banyak sekali pertimbangannya, termasuk fakta-fakta di persidangan. Kalau dia misalnya di persidangan ternyata tidak melakukan tindak pidana, kan tidak mungkin akan dipidana ya kan ya. Nah, jadi ada juga fakta-fakta persidangan ya, dan juga ada keyakinan hakim ya, jadi memvonis orang bersalah itu juga ada bagian keyakinan hakim bahwa memang hakim mempunyai hak untuk menggunakan keyakinannya bahwa dia bersalah, tapi tentu setelah melihat fakta-fakta di persidangan itu ya, setelah ada pembuktian dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ada itu tadi, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berapa jenis tindak pidananya ya. Kemudian juga ada rumusan-rumusan baik secara teoritis maupun juga secara di peraturan perundang-undangan, misalnya yang maksimum berapa, minimum berapa begitu. Dan kemudian juga ada fakta-fakta di persidangan begitu. Dan juga ada keyakinan hakim. Jadi dia bersalah atau tidak, dan juga hakim bisa menggunakan keyakinannya. Menurut saya itu. Tetapi keyakinan hakim itu harus berdasarkan juga pada fakta-fakta begitu ya, yang ada di persidangan. Saya pikir itu. Baik, mungkin itu saja Pak tidak kami seputar pidana Indonesia. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami tanyakan seputar hal tersebut. Mengingat keterbatasan waktu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aryon apa yang telah disampaikan kepada Pak Asri. Nah, sebelumnya kita mengakhiri podcast pada hari ini. Boleh kali Pak ada wacana atau motivasi sedikit tentang untuk sobat HK yang Oke, baik, saya sedikit ini ya, bukan jangan tapi sharing saja untuk terutama untuk mahasiswa ya, mahasiswa di teman-teman mahasiswa begitu yang concern terhadap hukum. Saya pikir teman-teman lebih meningkatkan gitu. Kita sama-sama belajar bersama terkait dengan ilmu hukum begitu ya, materi-materi tentang hukum ya. Saya pikir saudara harus lebih giat dan juga lebih rutin ya untuk belajar terkait